Saya rasa masuk kelas ini seperti mimpi buruk ya. Soalnya ada setan di sana. Oke, terima kasih banyak ya. Sebelum kita mulai, kita doa pembukaan dulu kepada teman yang tugas. Stefanus. Kalau di kampung saya dipanggil Anus ini orang. Di kampung saya. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, saya akan membacakan doa secara Buddhis. Bagi yang beragama lain boleh menyesuaikan. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Marilah kita memanjatkan Parita Namaskara Gata. Parita Namaskara Gata kita mulai. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanghang Namami. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva, Mahasatwa. Kami belajar bukan untuk kesombongan dan keserakahan, tetapi untuk mengikis kebodohan kami dan menambah pengetahuan kami. Semoga kami dapat belajar dengan baik dan benar. Sabesata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Nikole. Itu namamu sendiri kan? Nikole. Namamu Nikole. Oh, takutnya pinjam orang punya nama. Ya, teman-teman sekalian, sebelum kita mulai kuliah, ada beberapa pemberitahuan. Pertama, Jumat depan saya ikut lecture gathering dari LIBCA ke Yogyakarta. Jadi kita akan kelas KP hari Senin, tanggal 5. Jam yang sama. Mudah-mudahan tidak ada yang tidak bermasalah. Bisa? Jam biasa, jam kedua. Yang setelah 2. Oh gitu ya? Oh. Kalau begitu harinya hari apa? Hari Jumat lagi? Kalau itu kita KP hari Jumat. Artinya kalau pakai hari Jumat, berarti kelas sebelahnya hari Jumat juga, jamnya yang sama. Bisa? Kalau Selasa dengan Rabu tidak bisa, karena saya ada kelas di Arab Sutra. Senin jam 4. Suruh ambil satu ini. Jadi kan ini jamnya jam apa? Jam 3? Jam 3 sampai setengah 5 ya. Setelah pagi, saya lama nunggu di sini. Oke, nggak apa-apa. Ya, tanggal 5, hari Senin. Jadi kelompok yang bertugas, silakan disesuaikan. Gitu ya. Nanti ingatkan saya lagi di WA. Lalu yang berikut, hari ini hari guru. Mari kita entah di rumah, entah di jalan, entah di apa, jangan lupa kita mendoakan para guru kita. Kita sampai di level ini, hari apa atau saran yang bisa aku karena jasa para guru kita. Ya, jangan pernah lupa itu. Lalu yang ketiga, hari ini topik yang akan kita bicarakan adalah tentang demokrasi, tentang dinamika demokrasi. Ini sudah bergentayangan di belakang saya. Setan-setan demokrasi. Ya. Oke, ya. Nah, teman-teman sekalian, inti dari demokrasi sebetulnya adalah adanya partisipasi warga negara. Adanya partisipasi warga negara. Partisipasi itu dapat kita kelompokkan dalam beberapa fase. Yang pertama,
pada partisipasi dalam proses elektoral. Dalam proses elektoral artinya setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk dipilih sebagai pemimpin, dan yang kedua untuk memilih pemimpin. Itu proses elektoral. Baik dalam bidang legislatif maupun dalam bidang yudikatif. Lalu kemudian partisipasi berikutnya pasca elektoral. Pasca elektoral, partisipasi itu artinya bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama, akses yang sama untuk mempengaruhi jalannya roda pemerintahan. Termasuk dalam hal ini adalah pembuatan kebijakan pembangunan. Nah, partisipasi pasca elektoral macam-macam direalisasikan atau diwujudkan. Hal yang paling populer di masyarakat, pertama itu demonstrasi, biasanya begitu. Kalau paling terburuk biasanya. Tetapi sekarang dalam kemajuan teknologi informasi, ya banyak media-media baru, partisipasi warga negara menjadi lebih luas dan menjadi lebih dinamis. Anda bisa membuat podcast, Anda bisa menyampaikan pandangan Anda dalam podcast itu. Anda dapat membuat grup DA ya yang sesuai dengan interest Anda, dan macam-macam platform yang lain yang dapat digunakan oleh setiap warga negara atau kelompok warga negara untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh negara atau mempengaruhi bagaimana sebuah pemerintahan itu berjalan. Jadi itu adalah demokrasi. Jadi inti dasar dari demokrasi itu adalah adanya partisipasi warga negara. Demokrasi dalam konteks elektoral, dan yang kedua pasca elektoral. Ya. Tetapi dalam perjalanan waktu, teman-teman sekalian, prakteknya pada hampir negara di dunia ini, level demokrasi itu bermacam-macam. Misalnya pada negara-negara liberal dan negara-negara sosialis itu berbeda. Artinya tingkat partisipasi warga negaranya berbeda. Atau di dalam negara-negara liberal sendiri itu macam-macam. Ada yang multi partai, ya, 3 partai, 4 partai, 5 partai, ada 2 partai. Gitu. Kalau Indonesia sangat banyak partainya. Nah itu di negara-negara demokrasi. Sedangkan di negara-negara sosialis pada umumnya hanya ada 1 partai. Artinya partisipasi warga negara sangat terbatas melalui partai itu. Kalau di Cina ada partai komunis. Jadi rapat partai komunis itulah yang menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin. Jadi itu 1-2 hal teman-teman sekalian yang berkaitan dengan demokrasi. Nah di Indonesia kita sudah sepakat demokrasi kita berbasis pada Pancasila. Ada banyak tafsiran mengenai demokrasi Pancasila. Yang pertama ada yang mengatakan demokrasi Pancasila kita berbasis pada sila keempat. Ya, sila keempat. Oke, saya kira kita bisa terima pandangan seperti itu. Tetapi yang kita jangan lupa adalah spirit dari demokrasi Pancasila itu. Spirit utama dari demokrasi Pancasila mencakup kelima sila itu. Artinya bahwa demokrasi kita tidak boleh melampaui prinsip-prinsip ketuhanan. Itu sila pertama. Itu berarti bahwa demokrasi kita tidak akan pernah jatuh dalam semangat sekularisme seperti yang terjadi pada negara-negara sekuler. Ya, Perancis, Belanda, contoh yang paling apa itu misalnya ada kebijakan aborsi misalnya, itu kan boleh, itu kan demokrasi liberal. Atau agama itu benar-benar urusan individu masyarakat. Kalau di kita tidak. Ya. Tidak boleh melampaui prinsip-prinsip ketuhanan. Yang kedua, dalam demokrasi Pancasila tidak boleh juga melampaui prinsip-prinsip humanity, kemanusiaan. Anda boleh bebas berbicara. Anda punya hak untuk berpendapat. Anda punya hak sipil untuk mengkritik. Tapi dia tidak boleh melampaui prinsip kemanusiaan. Hate speech misalnya. Apa itu sesuai dengan prinsip kemanusiaan?
membinatangkan orang demi kebebasan berbicara. Apakah itu sesuai dengan kemanusiaan? Lalu yang berikut, spirit yang ketiga adalah persatuan. Dari artinya demokrasi kita tidak boleh melahirkan polarisasi dalam masyarakat. Sekarang kita sedang hangat-hangatnya isu tentang politik identitas. Nah, di demokrasi Pancasila tidak boleh menciptakan perpecahan di masyarakat, polarisasi berdasarkan identitas, terutama identitas agama. Itu yang paling signifikan pada negara, pada bangsa kita. Lalu kemudian yang kelima, demokrasi harus bisa menciptakan kesejahteraan. Karena apa artinya kedaulatan rakyat? Kalau perutmu kosong, kalau dompetmu nggak ada duitnya, apa artinya kedaulatan rakyat? Kalau kamu dililit utang pinjol, apa pinjol itu? Pinjaman online, macam-macam. Hidup menjadi susah. Nah, demokrasi Pancasila dalam konteks ini harus juga bisa menciptakan kesejahteraan. Nah, teman-teman sekalian, tentang bagaimana dinamika demokrasi Pancasila itu, mudah-mudahan kita akan dapat perspektifnya dari kelompok yang akan bertugas pada hari ini. Tapi kita jangan lihat muka mereka menakutkan, mimpi buruk ini. Oke, kepada kelompok silakan. Matiin aja ya, matiin aja. Ini baru mulai kerja ya? Cek. Wah, ada bunga nih. Lu ngapain di daerah gua? Loh, ini nggak ada daerah siapa-siapa ya? Lo siapa yang ngaku? Nih, biar gua kasih tahu ya. Kemarin ini tuh wilayah gua. Lah, ini jelas-jelas gak ada ya papa namanya punya lo. Lo siapa yang ngaku-ngaku aja? Gini deh, kalau lu nggak suka, kita ke alam zaka aja sekarang gimana? Udah, ayo buru selesaiin di alam zaka biar kita lihat siapa yang bakal menang. Oke, nggak takut. Ayo. Ini. Ternyata lo jelek juga ya kalau di alam zaka ini. Aduh. Lu ngaca deh, bukan gua doang yang jelek, lu juga jelek tau. Ini sorry. Ya udah gimana deh, biar cepet kelar masalah kita, pengen lanjut makan gue. Gimana ya? Gimana kalau kita adain konferensi aja? Ya boleh aja sih. Ya udah kalau gitu berarti kita perlu kontak Zak TV secepatnya sih biar nanti semua hantu-hantu tuh pada tahu kalau sendiri kita mau bikin konferensi ini. Oke, ayo, boleh. Oke. Akan diadakan konferensi pemerintahan alam zaka yang disebabkan oleh... Wah, ada bunga nih. Lu ngapain di daerah gua?
Lah, ini jelas-jelas gak ada ya papa namanya punya lolos. Siapa yang ngaku aja? Sebab itulah para hantu diundang untuk mengikuti konferensi di alam zaka. Ruangan A802 pukul 10 waktu bagian Zakaria. Terdapat primadona dari alam zaka, si kuntilanak merah Hasna. Kecantikan dan kecentilannya membuat semua hantu pria terpikat. Tapi hanya satu yang memikat hatinya, si pocong tampan Mike. Tammy, hantu yang rajin mandi ini, terkenal suka mengejar om-om tampan dan kaya. Namun sayangnya, tidak ada satupun yang mau mendekat kepadanya, walau sudah sering mandi. Pocong Mike, sosok yang dikenal sebagai pocong terbucin sealam zaka. Selain ngebucin, dia juga ahli dalam melompat dan guling-guling. Keterbatasan fisik tidak menghalanginya untuk membucin. Manda, sama seperti kuntilanak merah, tapi warna hitam. Hidupnya yang sangat gelap membuatnya depresi. Meskipun dia depresi, kepintarannya tidak dapat ditandingi oleh hantu manapun di alam zaka. Selamat datang para hantu-hantu semuanya. Selamat datang di konferensi kita hari ini. Kalian di sini udah tahu kan kita mau ngapain? Kita di sini mau adain konferensi di alam hantu ini, di alam zak ini. Biar apa? Biar kita punya sistem pemerintahan. Dulu sewaktu kita hidup sebagai manusia, kita punya sistem pemerintahan. Tapi di alam zak ini, kita belum ada sistem pemerintahan loh. Bener juga nenek gayeng ini. Kita belum punya penengah buat konferensi kita ini. Emang kita butuh deh. Itu ada Poci Sakti. Poci Sakti emang bisa cuma digosok sekali ya. Tapi ini kan demi kebaikan kita semua, agar kita punya pemerintahan yang baik di alam zak ini. Jadi gimana kalau kita pakai Poci Sakti aja? Pocong ini ngasih ide yang bagus. Jadi gimana semuanya? Kira-kira setuju nggak kalau kita pakai Poci Sakti ini? Oke, kita pakai ya. Jadi ada cara manggilnya. Wahai Zakaria, leluhur kami yang tampan dan sakti, kami perlu bantuanmu. Zaka, tetua dari para hantu di Indonesia, sudah ada sejak 400 abad yang lalu. Orang lahir dia ada,
orang mati pun dia masih ada. Tapi karena itulah dia mengalami banyak hal, termasuk sejarah Indonesia. Hal ini membuatnya menjadi jin yang paling bijaksana dan berkarisma. Karena urusannya banyak, dia hanya dapat dihubungi dari poci yang digosok 3 kali. Dan hanya menyanggupi 3 permintaan. Begini kalian 3 permintaan. Oh, yang mulia Zaka. Cukup wahai hamba-hambaku. Jadi ada keperluan apa memanggil saya tetua dari alam Zaka ini? Yang mulia Zaka, kami di sini ingin menentukan sistem pemerintahan kami, yang mulia. Tapi sebelum itu, kami ingin bertanya, yang mulia, apa itu demokrasi? Kamu nanya apa itu demokrasi? Biar aku kasih tahu ya apa itu demokrasi. Jadi, demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani. Demos dan juga kratos. Arti dari 2 kata ini adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk kedaulatan rakyat. Nah, demokrasi sebagai suatu sistem politik dianggap mampu mengatur dan menyelesaikan setiap masalah, baik masalah sosial maupun politik. Nah, demokrasi juga adalah suatu metode penataan kelembagaan untuk sampai pada suatu keputusan, di mana untuk mencapai suatu keputusan ini diambil secara pengambilan suara, yang mana pengambilan suara ini dilakukan secara kompetitif dengan menaati etika-etika yang ada agar mencapai suatu equilibrium sosial. Bagaimana Pocong Mike? Apakah sudah paham? Baik, sekarang permintaan kalian tinggal 2. Yang mulia, saya ingin bertanya. Silakan. Yang mulia kan jin internasional ya. Betul. Yang sudah menjajaki berbagai bagian dari bumi ini deh. Yes. Nah, yang mulia juga kan maha tahu. Saya sekarang mau tanya ke yang mulia. Jadi apa aja sebenarnya demokrasi yang udah pernah berjalan di Indonesia yang di alam manusia? Dan menurut yang mulia itu sebenarnya demokrasi apa sih yang paling tepat buat yang ada di alam manusia itu? Baik, baik. Jadi kamu nanya soal demokrasi di Indonesia. Di Indonesia sendiri, mereka mempunyai suatu identitas yang melekat erat kepada warga-warganya, yaitu Pancasila. Seperti yang kita ketahui, demokrasi itu bersifat umum dan juga universal. Namun, jika demokrasi sudah digunakan di suatu negara, demokrasi ini akan mengerucut, menyesuaikan dengan kondisi objektif dari negara tersebut. Sehingga untuk Indonesia sendiri, demokrasinya tidak sama dengan demokrasi negara lain. Mereka menggunakan demokrasi Pancasila. Sedangkan untuk landasan commit to user dari demokrasi Pancasila sendiri, sudah dirumuskan oleh pendahulu-pendahulu atau pelopor negara Indonesia sendiri di pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Nah, demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang merujuk kepada identitas negara Indonesia. Dan demokrasi Pancasila ini enggak hanya sebagai suatu hal yang religius atau mencakup kepercayaan bangsanya, namun juga mencakup semua mata rasional di negara itu. Bagaimana, Hantu Amanda? Apakah sudah paham? Terima kasih yang mulia. Tapi yang mulia, Ya. semua hantu-hantu di sini hidup pada zaman demokrasi yang berbeda-beda. Dan kami pernah menganut sistem demokrasi yang berbeda-beda yang mulia. Jadi maksudnya itu di waktu kalian mati di masa yang berbeda-beda. Iya, Seperti benar sekali masa yang mulia. reformasi, orde lama, orde baru, dan juga masa revolusi. Benar? Benar sekali yang mulia. Maka untuk itu kami meminta yang mulia Zakaria untuk menjadi penengah di konferensi ini. Agar kami dapat memutuskan demokrasi yang terbaik yang mana yang dapat digunakan di alam Zaka yang mulia. Terima Baik. kasih. Berarti untuk permintaan terakhir kalian akan saya gunakan sebagai penengah di konferensi. Mari kita mulai. Pertama-tama
sesuai dengan urutan dinamika demokrasi Pancasila di bangsa Indonesia sendiri, bisa kita mulai dari masa revolusi. Adakah hantu di sini yang paham, yakin, dan ingin mengimplementasikan demokrasi pada masa tersebut untuk alam zakah? Saya yang mulia. Silakan, hantu kami. Kalau zaman saya tuh ya, enak. Semua orang dapat hak-hak politik. Tidak ada perbedaan suku, ras, budaya, semua jadi satu Indonesia. Tapi gak enaknya Belanda masih menjajah kami. Jadi, terima kasih atas kesempatannya yang mulia. Dan terima kasih juga kepada para hantu untuk mengizinkan saya untuk berbicara mengenai masa revolusi, yaitu masa di mana saya masih hidup. Jadi, revolusi. Jadi, kenapa saya menyetujui apabila di dunia zakah ini kita menggunakan demokrasi pada masa revolusi, yaitu adalah karena konsep demokrasi Pancasila dibuat dari nilai masyarakat asli Indonesia itu sendiri, seperti musyawarah mufakat, rapat kolektivisme, dan juga gotong royong. Nah, hal ini dengan tujuan memberi pendasar empiris sosiologis tentang konsep demokrasi yang sesuai dengan sifat asli kehidupan Indonesia, sehingga tidak adanya sesuatu yang asing ataupun yang dipaksakan. Tetapi pada pengimplementasiannya terdapat dua tantangan yang kita hadapi, yaitu politik uang dan politik identitas. Politik uang ini tidak beroperasi dengan pola tunggal dan didikte oleh pemilih. Jadi, pada awalnya, pemilih didikte untuk memiliki posisi yang lebih rendah secara ekonomi dan kultural daripada politisi. Tetapi, pada kenyataannya, tahun 2009, terdapat fakta bahwa pemilihlah yang menentukan nominal uang yang ditukarkan. Bahkan terdapat kasus di mana politisi ada yang bangkrut karena mengeluarkan banyaknya modal yang dia punya. Yang kedua adalah politik identitas, yaitu berkaitan dengan perjuangan untuk menuntut keadilan dan HAM untuk minoritas ataupun kelompok yang tersingkirkan. Nah, identitas di sini adalah ekspresi kelompok atau individual yang berkaitan dengan ras, suku, budaya, dan agama. Tetapi di Indonesia sendiri, politik identitas dikaitkan dengan kelompok agama yang mayoritas yang berusaha untuk menyingkirkan kelompok minoritas ataupun yang memiliki ajaran yang menyimpang. Nah, politik identitas ini kadang dipakai untuk mendapatkan keuntungan bagi perorangan ataupun kelompok. Bahkan mengorbankan realitas Indonesia sendiri, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Tetapi tidak ada masalah tanpa solusi. Solusinya adalah dengan orang-orang yang memiliki jiwa-jiwa dengan pikiran yang tenang ataupun jernih. Lalu kita akan masuk ke masa revolusi di mana masa saya hidup, yaitu pada tahun 1945 sampai 1950. Nah, masa-masa di sini tuh adalah Indonesia masih berjuang menghadapi Belanda, penyelenggaraan pemerintahan dan demokrasi belum berjalan baik, pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. Dan terakhir, cita-cita dan proses demokrasi terhambat karena revolusi fisik menghadapi Belanda dan pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. Tetapi para pemimpin kita berusaha menciptakan pemerintahan yang demokrasi. Itu sebabnya mereka membuat kebijakan-kebijakan sebagai berikut. Kebijakan pertama, maklumat pemerintah nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 mengenai perubahan fungsi KNP menjadi fungsi parlemen. Jadi sini untuk mengecilkan kemungkinan presiden menjadi seorang diktator. Kedua adalah maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai politik. Jadi sini adalah titik mula atau dasar dari sistem kepartaian Indonesia dalam sejarah kehidupan politik Indonesia. Lalu yang ketiga adalah maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 mengenai perubahan kabinet. Dan terakhir adalah pemberian hak-hak politik secara menyeluruh. Nah, enaknya di zaman saya adalah tidak ada diskriminasi ras, suku, agama, dan budaya.
Dan kebijakan-kebijakannya ini itu membuat sistem pemerintahan kita menjadi sistem pemerintahan yang parlementer. Saya harap demokrasi pada masa revolusi inilah yang dipakai di dalam dunia zakat. Tetapi selebihnya akan saya kembalikan kepada Yang Mulia Zakat. Terima kasih Nenek Gayung kami atas penjelasannya. Sama-sama Yang Mulia. Selanjutnya, kita bisa melanjutkan ke masa Orde Lama. Adakah dari hantu-hantu di sini yang paham, yakin, dan ingin mengimplementasikan demokrasi pada masa Orde Lama untuk digunakan di alam zakat? Oh, baik, Kunti Merah Hasna silakan. Di zaman saya dulu itu enaknya Indonesia berhasil lepas dari belenggu penjajahan dan berhasil mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Juga berhasil merebut kembali Irian Barat dan menjadi pelopor KAA. Dan juga berhasil melaksanakan pemilu pertama yang dianggap paling bersih dan jujur. Pokoknya membanggakan banget deh. Nah, terima kasih Lord Zaka atas waktu yang diberikan kepada Kunti Merah yang cantik ini. Jadi, teman-teman semuanya, di sini saya akan membahas masa di mana saya hidup saat itu, yaitu pada masa Orde Lama. Masa Orde Lama ini merupakan sistem perpolitikan di Indonesia yang dimulai sejak tahun 1945 sampai 1966, yaitu kurang lebih selama 22 tahun. Di mana pada masa ini, presidennya itu masihlah Presiden Soekarno. Dan masa Orde Lama itu sendiri dibagi menjadi 2 periode. Periode yang pertama merupakan periode demokrasi liberal atau demokrasi parlementer, dan yang kedua adalah demokrasi terpimpin. Pertama, saya akan membahas mengenai apa itu demokrasi liberal atau parlementer. Di mana demokrasi liberal atau parlementer ini berlangsung mulai 1950 sampai 1959 selama 9 tahun. Di mana pada masa ini yang digunakan di Indonesia bukanlah Undang-Undang Dasar 1945, melainkan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950, di mana Undang-Undang Dasar Sementara ini telah diterapkan sejak tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Dan jika berdasarkan pasal 44 UUD 1950 itu sendiri, presiden itu menjabat sebagai kepala negara, bukan sebagai kepala pemerintahan. Dan presiden di sini bertugas juga untuk membentuk kabinet-kabinet. Dan pada masa ini telah juga terbentuk 3 lembaga negara. Yang pertama adalah lembaga eksekutif yang terdiri dari presiden, wakil presiden, dan para menteri. Yang kedua adalah lembaga legislatif yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat. Dan yang terakhir adalah lembaga yudikatif yang terdiri dari Mahkamah Agung dan Dewan Pengawas Keuangan. Nah, di Undang-Undang Dasar Sementara 1950 ini juga ada pasal, yaitu pasal 52, di mana Perdana Menteri itu ditunjuk atas kewenangan Presiden dan ditugaskan untuk menangani anggaran belanja negara. Dan Perdana Menteri itu juga harus bertanggung jawab kepada Presiden dan Wakil Presidennya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai apa saja sih yang terjadi di masa Orde Lama zaman demokrasi liberal waktu saya hidup dulu. Nah, secara ringkasnya terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama itu ada pergantian kabinet yang terjadi sebanyak 7 kali. Yang selanjutnya adalah pemilu pertama yang dianggap paling bersih dan jujur. Selanjutnya ada sih beberapa pemberontakan yang terjadi, dan yang terakhir adalah yang menandai berakhirnya masa demokrasi liberal, yaitu karena dikeluarkannya dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Selanjutnya saya akan membahas mengenai 7 pergantian kabinet yang terjadi dalam kurun waktu 9 tahun, di mana kabinet-kabinet itu sendiri yang pertama adalah Kabinet Nasir, yang kedua adalah Kabinet Sukiman Suwiryo, yang ketiga adalah Kabinet Wilopo, yang keempat adalah Kabinet Ali Sastro Amijoyo I, yang kelima adalah Kabinet Burhanuddin Harahap, yang keenam adalah Kabinet Ali Sastro Amijoyo II, dan yang terakhir adalah Kabinet Juanda.
Setelah saya membahas adanya pergantian kabinet sebanyak 7 kali, saya akan membahas mengenai pemilu yang terjadi di Indonesia. Pemilu pertama ini yang terjadi pada masa Orde Lama zaman demokrasi terpimpin, terjadi selama 2 periode, di mana periode yang pertama terjadi pada tanggal 15 Desember 1955, di mana pemilu tersebut digunakan untuk memilih parlemen, yaitu memilih Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan pemilu keduanya sendiri pada tanggal 29 September 1955 adalah pemilihan Dewan Konstituante. Nah, karena adanya pemilu ini juga melahirkan 4 partai besar yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama adalah Partai Nasional Indonesia atau PNI, yang kedua adalah Masyumi, yang ketiga adalah Nahdlatul Ulama atau NU, dan yang keempat adalah Partai Komunis Indonesia. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pemberontakan yang sempat terjadi pada masa ini, di mana pemberontakan yang terjadi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau yang biasa dikenal dengan APRA pada tanggal 23 Januari 1950 yang terjadi di Bandung. Yang kedua adalah pemberontakan Republik Maluku Selatan atau pemberontakan RMS. Yang ketiga adalah pemberontakan Andi Aziz yang terjadi pada tanggal 5 April 1950 di Ujung Pandang. Yang keempat adalah pemberontakan PRRI dan Parmesta. Yang keenam adalah pemberontakan DITII yang terbagi menjadi 4 wilayah, yaitu di Sulawesi Selatan pada tahun 1952, kemudian di Aceh pada tanggal 21 September 1953, dan terjadi juga di Jawa Barat dan di Jawa Tengah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengapa sih dekret presiden itu dikeluarkan. Nah, karena terjadi kegagalan pada demokrasi parlementer ini. Karena pada saat itu demokrasi di masa ini dianggap belum menciptakan stabilitas politik dan kesejahteraan rakyat itu belum begitu terjamin. Dan partai-partai yang ada di Indonesia itu cenderung mementingkan kepentingan partai kepentingan partai, sehingga kepentingan negara itu sedikit dinomorduakan. Nah, kegagalannya itu yang terjadi itu bisa dirangkum menjadi 3 hal, yaitu yang pertama adalah dominannya aliran politik, yang kedua adalah landasan sosial ekonomi rakyat yang masih rendah, dan yang ketiga adalah tidak mempunyai konstituante untuk menetapkan dasar negara, dan sehingga keadaan yang terjadi di Indonesia itu menjadi berlarut-larut. Nah, selanjutnya karena kegagalan-kegagalan tersebut, maka Presiden Soekarno itu mengeluarkan sebuah dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959, di mana dekret ini berisikan tentang pembubaran Dewan Konstituante. Kenapa? Tujuan awalnya dibentuk Dewan Konstituante sendiri itu sebenarnya untuk merumuskan undang-undang dasar bagi negara Indonesia, namun tidak segera terpenuhi tugas tersebut, sehingga akhirnya Dewan Konstituante ini dibubarkan. Selanjutnya adalah pentilakberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1950 dan dikembalikan ke Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya adalah pembentukan MPRS yang terdiri dari DPR dan utusan daerah serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung. Nah, karena dekret presiden ini muncul, maka berakhirlah masa demokrasi liberal ini, sehingga dilanjutkan ke demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965. Di mana demokrasi terpimpin ini sendiri, jika menurut TAP MPR nomor 8 tahun 1965 itu merupakan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong di antara semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan berporoskan Nasakom. Selanjutnya, saya akan membahas mengapa sih demokrasi terpimpin ini bisa dimulai, di mana sih tanda-tandanya. Nah, jadi di demokrasi terpimpin ini ditandai dengan hadirnya PKI atau Partai Komunis Indonesia sebagai parpol yang paling dominan pada waktu itu. Yang selanjutnya adalah adanya TNI Angkatan Darat sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan dan sosial politik. Berikutnya adalah Presiden Soekarno ini berperan sebagai penyeimbang antara kekuatan politik dari Partai Komunis Indonesia dan kekuatan politik dari TNI Angkatan Darat itu sendiri.
Nah, selanjutnya ciri-ciri demokrasi terpimpin itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah adanya lembaga perwakilan rakyat, yaitu adanya MPRS, DPRS, dan DPAS. Selanjutnya, kedudukan presiden itu adalah sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Nah, karena poin nomor 2 ini, maka ini berhubungan dengan poin nomor 3, yaitu kekuasaan presiden pada saat ini itu menjadi sangat tidak terbatas. Nah, yang keempat adalah dibentuknya poros masakom atau nasionalis, agama, dan komunis. Yang kelima adalah adanya penyederhanaan partai. Yang keenam adalah peran serta ABRI dalam politik. Yang ketujuh adalah dilarangnya kebebasan pers. Dan yang kedelapan adalah berlakunya politik mercusuar. Berikutnya adalah penyelewengan yang terjadi pada demokrasi terpimpin. Nah, pada demokrasi terpimpin sendiri ini terjadi beberapa penyelewengan. Di antaranya yang pertama adalah pembentukan Nasakom seperti yang sudah saya sebutkan di ciri sebelumnya, di mana seharusnya nasionalis, agama, dan komunis itu tidak bisa disatukan. Karena kenapa? Karena komunis itu mereka tidak mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa. Maka dari itu tidak bisa disatukan dengan agama. Selanjutnya adanya TEP MPRS nomor 3 tahun 1963, di mana Presiden Soekarno itu diangkat menjadi presiden seumur hidup. Yang ketiga adalah pembubaran DPR hasil pemilu oleh presiden. Yang keempat adalah pengangkatan ketua DPR gotong royong atau MPRS menjadi menteri oleh presiden. Yang kelima adalah GBHN yang bersumber pada pidato presiden tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita yang ditetapkan oleh DPA dan bukan ditetapkan oleh MPRS. Selanjutnya adalah masa Orde Lama berakhir karena adanya gejolak politik yang ditandai dengan munculnya gerakan pemberontakan G30 SPKI. Nah, karena adanya gerakan G30 SPKI ini, maka muncullah surat perintah 11 Maret, di mana saya akan membahas di slide selanjutnya. Di sini pasti teman-teman semua sudah tidak pada asing dengan yang namanya G30 SPKI. Di mana gerakan ini merupakan gerakan pemberontakan yang berupa kudeta yang terjadi itu selama 1 malam pada tanggal 30 September 1965 sampai pada tanggal 1 Oktober 1965 yang mengakibatkan gugurnya 6 jenderal dan 1 orang perwira pertama militer Indonesia, di mana jenazah-jenazahnya itu dimasukkan ke dalam sumur di daerah Lubang Buaya. Nah, itu adalah penjelasan singkat pemberontakan G30 SPKI yang menyebabkan lahirnya Super Semar. Super Semar itu sendiri merupakan sebuah surat perintah yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno pada tanggal 11 Maret 1945 yang isinya itu adalah berupa mandat kepada Jenderal Soeharto selaku Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban atau Kopkamtib untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk membereskan kekacauan yang terjadi karena adanya pemberontakan G30 SPKI. Nah, karena adanya Super Semar ini sendiri, maka pemerintahan pada zaman Orde Lama dan masa demokrasi terpimpin itu berakhir dan dimulainya Orde Baru, yaitu pada pemerintahan Presiden Soeharto. Untuk selanjutnya akan saya kembalikan ke Lord Zakaria. Terima kasih. Baik, terima kasih Kunti Merah Hasta. Selanjutnya kita masuk ke masa Orde Baru. Adakah hantu-hantu di sini yang paham, mengerti, dan ingin mengimplementasikan demokrasi pada masa Orde Baru untuk alam zakah? Oh, tentu saja saya yang mulia. Baik, pocong mic silakan. Ya, pemerintahan di zamanku tuh bebas bikin partai politik. Mau ikut partai politik A, B, C, bebas pokoknya. Yang paling enak tuh preman-preman hilang, nggak ada. Ya walaupun memang suka melanggar HAM sih ya. Yang paling penting adalah ekonominya stabil. Masyarakat menengah ke bawah pun aman, tentram. Kenapa? Ya karena ekonominya itu enak tenan.
Oh, di sini saya lihat ada juga ya para hantu yang hidup waktu di zaman saya ya, di zaman Orde Baru. Nah, jadi waktu saya hidup, pemerintahan Indonesia merupakan pemerintahan yang mengandung demokrasi Orde Baru yang berjalan pada tahun 1966 hingga 1998. Nah, Orde Baru ini ditandai dengan adanya beberapa hal. Bisa kalian lihat kan? Terdapat peranan ABRI yang dominan. Kalian sendiri tahu bahwa Orde Baru itu dipimpin oleh Presiden Soeharto yang berlatar belakang militer. ABRI itu merupakan militer yang dibentuk untuk tahanan dan keamanan Indonesia. Nah, peranan ABRI ini menjadi dominan dikarenakan sebelumnya, di demokrasi sebelumnya itu terdapat pemberontakan dari Partai Komunis Indonesia. Jadinya pemerintah membentuk ABRI untuk memberantas hal-hal tersebut. Kudeta, masalah keamanan, masalah keributan. ABRI, itu tugasnya ABRI. Dan kemudian juga terdapat birokrasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik. Di mana keputusan-keputusan politik yang ada di daerah itu akan diteruskan kepada pemerintahan pusat agar dapat ditentukan oleh pemerintahan pusat apakah ini baik, dapat diterima atau tidak. Agar semua pengambilan keputusan oleh pemerintahan itu menjadi merata. Nah, adanya juga pembatasan fungsi partai politik. Memang pada awalnya kita itu boleh mengikuti partai politik manapun, bebas memilih partai politik. Namun, dilihat oleh pemerintahan pada zaman itu, bahwa fungsi partai politik itu terlalu luas, sehingga pemerintah memutuskan untuk memberikan batasan terhadap partai politik agar tidak terjadi kekacauan dan keributan. Dan pemerintah juga ikut campur tangan terhadap masalah-masalah yang dibuat oleh partai politik. Jika terdapat partai politik yang ribut, pemerintah ikut campur tangan dalam membereskan hal tersebut. Dan salah satu hal yang paling saya banggakan pada zaman itu adalah adanya monolitisasi ideologi negara, di mana tiap-tiap organisasi, tiap-tiap perusahaan, tiap-tiap apapun itu yang ada di Indonesia harus menganut satu ideologi, yaitu ideologi Pancasila. Organisasi-organisasi dan bagian-bagian apapun itu tidak boleh membuat ideologi baru, ideologi yang bertentangan apalagi. Makanya dibuatlah monolitisasi ideologi negara, yaitu ideologi Pancasila. Dan adanya juga inkorporasi lembaga non pemerintah, di mana pada saat itu banyak sekali organisasi-organisasi yang tidak sah, yang lembaganya non pemerintah. Jadi pemerintah memutuskan untuk menggabungkan mereka yang sesuai dengan kategorinya, yang sesuai dengan fungsinya, agar menjadi satu organisasi yang dibentuk secara sah oleh pemerintah. Nah, itu merupakan hal-hal yang menandai adanya Orde Baru. Dan di Orde Baru juga ada kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintahnya. Nah, kebijakan di pemerintahan tersebut dikatakan memiliki sisi pandang yang berbeda dari demokrasi lainnya. Jadi pemerintah itu sangat membuat kebijakan yang berbeda dari demokrasi sebelumnya. Nah, kebijakan tersebut salah satunya adalah penyederhanaan partai politik. Pada peralihan Orde Lama ke Orde Baru, itu banyak sekali partai politik. Nah, pemerintahan melihat bahwa dari partai politik itu menjadi suatu kudeta, yaitu dikarenakan partai politik, yaitu PKI, Partai Komunis Indonesia. Sehingga pemerintahan melakukan penyederhanaan menjadi hanya 3 partai saja. Nah, dilihat dari kudeta PKI tersebut, pemerintah juga melakukan pemberlangsungan terhadap Partai Komunis Indonesia. Dicari sumber-sumber PKI, dilihat dari mana saja akar-akar PKI dan melakukan pembatasan terhadap PKI yang dilakukan oleh pemerintah dengan memerintahkan ABRI. Nah, pada awalnya sistem pemerintahan Indonesia merupakan kabinet Ampera II, yaitu kabinet yang meneruskan dari Presiden Soekarno. Kemudian Presiden Soeharto membuat kabinet pembangunan yang terlaksana kabinet pembangunan 1 hingga kabinet pembangunan 7 yang berakhir pada 1998. Di kabinet pembangunan ini, pemerintahan fokus kepada pembangunan-pembangunan yang ada di Indonesia.
pembangunan fasilitas umum, pembangunan ekonomi, pembangunan pemberdayaan masyarakat. Dan juga diadakan yang namanya Repelita, rencana pembangunan 5 tahun, di mana dalam 5 tahun pemerintah memfokuskan pembangunan terhadap kerusakan dari kudeta yang pernah disebabkan sebelumnya. Nah, dari pembangunan fasilitas ini juga diadakannya pemerataan kesejahteraan penduduk, di mana penduduk itu pada awalnya merasakan kesulitan ekonomi, tapi pemerintah berusaha untuk menstabilkan ekonomi agar penduduk bisa merasakan bagaimana sih memiliki ekonomi yang rata di tiap-tiap daerah. Nah, pada saat itu juga ada yang namanya Eka Prasatya Pencakrasa, di mana terdapat suatu pengalaman yang berfokus kepada Pancasila, di mana kita harus menjadikan Pancasila sebagai pedoman, sebagai dasar dari masing-masing masyarakat, di mana gaya hidupnya itu harus berdasarkan kepada Pancasila. Dan sebelumnya pada Orde Lama, Indonesia keluar dari PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, sehingga politik luar negeri tidak menjadi bebas dan aktif. Nah, pada Orde Baru ini, pemerintahan membuat politik luar negerinya menjadi bebas dan aktif, sehingga Indonesia kembali ke ranah internasional. Jadi pemerintah itu membuka lagi Indonesia untuk negara-negara lain. Jadinya terdapat kerjasama antar negara, ekspor impor, adanya investasi dari berbagai negara ke Indonesia, dan itu menguntungkan Indonesia. Nah, dari hal-hal ini membuat Indonesia sukses akan beberapa hal. Salah satunya adalah sukses transmigrasi. Dari pemerataan penduduk, pemerintahan melakukan transmigrasi, yaitu pemindahan penduduk dari tempat yang padat ke tempat yang tidak padat, sehingga penduduknya menjadi merata dan sukses dalam swasembada pangan. Pengangguran juga menjadi minimum karena dibuat banyaknya lapangan pekerjaan, dan Repelita yang tadi dilaksanakan menjadi sukses. Dan pemerintahan Orde Baru juga berfokus kepada generasi mendatang juga, makanya gerakan wajib belajar itu menjadi sukses. Nah, kemudian juga sukses dalam keamanan dan dalam negeri yang disebabkan oleh ABRI tersebut, dan investor asing mau menanamkan modal di Indonesia karena politik bebas aktif, dan juga sukses dalam menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri juga. Ya, tapi memang di Orde Baru itu masih ada pelanggaran HAM, tidak boleh mengkritik pemerintah, masyarakat tidak bebas dalam berpendapat. Tapi kan suksesnya banyak kan. Ya, walaupun masih ada KKN juga sih ya. Begitu ya Mulia. Bisa ya Mulia. Bagus. Sekarang kita masuk ke masa yang paling terakhir. Masa transisi dan juga reformasi. Adakah hantu di sini yang paham dan ingin mengimplementasikan demokrasi pada masa transisi dan juga reformasi untuk alam zakah? Saya yang mulia. Baik, Kunti Hitam Amanda, silakan. Ya, zaman gue sih sebenarnya yang paling kerasa itu perbedaannya dari zaman dulu-dulu tentang kebebasan sih. Sekarang kita kayak dapet banyak banget kebebasan berpendapat lah, kebebasan berkelompok dan lain-lainnya. Terus juga hak asasi manusia lebih dihargai zaman sekarang. Jadi ya itu sih yang paling spesifik perbedaannya tentang kebebasan itu sih. Halo para hantu semuanya. Walaupun saya yang terakhir di sini, apakah masih bersedia mendengarkan saya? Baik, kalau begitu izinkan saya sebagai hantu yang paling muda di sini menjelaskan mengapa kalian semua harus memilih demokrasi masa transisi dan reformasi yang menurut saya adalah demokrasi yang terbaik untuk alam kita ini. Nah, demokrasi masa transisi itu di alam manusia berlangsung pada tahun 1998 sampai 1999. Dan demokrasi masa reformasi berlangsung dari tahun 1999 sampai saat ini. Yang selanjutnya, jadi di demokrasi masa transisi yang berperan atau yang memiliki peran paling penting adalah B.J. Habibie sebagai presiden pada waktu itu.
Nah, sebelumnya B.J. Habibie merupakan wakil presiden yang akhirnya naik menjadi presiden menggantikan Soeharto. Nah, jadi waktu itu bisa dikatakan bahwa demokrasi masa transisi ini merupakan euforia demokrasinya manusia pada kala itu, karena di Indonesia rasanya demokrasi masa transisi itu kayak demokrasi di Indonesia menemukan titik terang pada waktu itu. Nah, adapun kebijakan yang mendukung hal tersebut yaitu yang pertama, Sidang Istimewa November 1998 yang menghasilkan ketetapan MPR RI, yang mana di sini ketetapannya isinya adalah demokrasi di Indonesia itu berangsur-angsur membaik kebijakannya. Yang kedua, kebebasan pendirian partai politik dan organisasi. Jadi seperti yang kita ketahui ya, sebenarnya dengar-dengar waktu masanya Ocong Mike itu organisasi masyarakat Indonesia tuh gak bebas gitu sebenarnya berorganisasi ya. Nah, yang ketiga, adanya pemilu 1999 yang bebas dan demokratis. Dan yang terakhir, terbuka kesempatan bagi masyarakat dalam melaksanakan demokrasi. Nah, adapun kebijakan yang gak tercantum di sini, yang diterapkan oleh Presiden B.J. Habibie waktu itu ya B.J. Habibie memberikan kebebasan pers, karena juga waktu Orde Baru itu sebenarnya kebebasan pers sangat dibatasi. Ada beberapa pers yang dicopot juga. Nah, lalu yang selanjutnya ada pembebasan tahanan dari masa Orde Baru. Nah, pemilu 1999 itu menandakan berakhirnya demokrasi masa transisi dan bergantilah presidennya menjadi Gus Dur atau Abdurrahman Wahid dan wakil presidennya adalah Megawati. Mereka berdua ini yang mengawali masa demokrasi pada reformasi. Nah, adapun kebijakan-kebijakan pada masa reformasi yang mana dikatakan bahwa demokrasi itu sebenarnya menemukan momentumnya pada masa ini, itu kebijakan-kebijakan yang menurut saya lebih baik dari masa Orde Baru. Yang pertama, nah dari bidang militer. Jadi pada masa Orde Baru, militer di Indonesia namanya adalah ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Pada masa itu dikenal yang namanya Dwi Fungsi ABRI. Nah, Dwi Fungsi ABRI itu isinya yang pertama tentara yang aktif boleh bergabung dengan fraksi militer di DPR, dan yang kedua militer bertugas sebagai stabilisator dan dinamisator. Sebenarnya menurut saya hal ini wajar aja ya, karena militer kan pada masa ini jadinya kayak berkuasa banget, bahkan sampai menduduki bangku pemerintahan. Normal-normal aja sih sebenarnya, karena pada waktu itu Soeharto presidennya. Dan waktu itu Soeharto kan latar belakangnya militer, jadi ya wajar-wajar aja sih ya. Nah, pada masa reformasi kebijakan tersebut diganti. ABRI dipecah menjadi TNI dan Polri. Yang kedua, ABRI tidak boleh menjadi alat kekuasaan. Yang ketiga, tidak mengizinkan militer aktif terlibat dalam jabatan sipil. Dan yang terakhir, menghapus fraksi militer di DPR. Nah, kebijakan yang selanjutnya yang berubah dan menurut saya lebih baik adalah dalam pemilu. Yang sebelumnya, pemilu asasnya langsung, umum, bebas, rahasia. Nah, terdapat hanya 3 partai politik pada masa Orde Baru, yaitu Golkar, PPP, dan PDI. Saya bisikin aja ya semuanya. Jadi dulu sebenarnya walaupun ada 3 partai politik, tapi dengar-dengar sih, dulu tuh dibilangnya harus pilih Golkar. Ancamannya nih waktu itu, kalau seandainya pegawai negeri nggak pilih Golkar, ada ancaman dipecat. Nah terus kalau seandainya mahasiswa ataupun anak sekolah nggak pilih Golkar, ada ancaman nggak naik kelas. Ya jadi ada 3 sih, tapi sebenarnya wajib 1. Nah yang selanjutnya, presiden dipilih oleh MPR. Makanya Soeharto bisa menjabat sampai 6 periode semuanya. Yang terakhir, ditangani oleh Departemen Dalam Negeri. Nah, pada masa transisi dan reformasi, asasnya berubah menjadi langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Yang kedua, ada banyak partai politik. Sekarang kita udah dikasih kebebasan untuk berorganisasi, juga dikasih kebebasan untuk mendirikan partai politik. Yang buktinya ada banyak partai politik di masa saat ini. Nah, yang selanjutnya,
presiden dipilih melalui pemilihan umum. Ini menandakan sudah berjalannya demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang terakhir, pemilu ditangani oleh Komisi Pemilihan Umum yang mana KPU ini saat ini bersifat independen. Yang selanjutnya. Nah, jadi menurut saya yang patut di-highlight dari demokrasi masa transisi dan reformasi ini adalah tentang hak asasi manusianya. Nah, Pocong Mike sendiri ngakuin kalau seandainya di masa Orde Baru mah hak asasi manusianya ya begitulah. Nah, buktinya di masa reformasi ini hak asasi manusia dijunjung tinggi dengan adanya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang isinya kurang lebih setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil, serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi. Yang selanjutnya masih membahas tentang hak asasi manusia. Kali ini adalah tentang pengadilan hak asasi manusia yang dibahas dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Jadi di undang-undang ini dibahas lebih detailnya itu untuk mencakup pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Jadi dalam undang-undang ini itu ada yang di-highlight yaitu tidak dikenalnya asas daluarsa dalam undang-undang ini, yang mana berarti bahwa segala tindak pidana yang masuk dalam yurisdiksi pengadilan hak asasi manusia akan selalu bisa dilakukan penuntutan, yang artinya kalau untuk pelanggaran HAM itu dia nggak ada masa kadaluarsanya untuk dilakukan penuntutan. Sekian dari saya yang mulia, saya harap para hantu semua di sini dapat mempertimbangkan demokrasi yang telah saya sarankan. Terima kasih semuanya. Baik. Setelah kita mendengar penjelasan dari demokrasi dari 4 orde tersebut, sekarang sudah waktunya bagi kita menentukan demokrasi manakah yang akan kita implementasikan di alam zaka ini. Untuk pengambilan suara, para hantu sekalian bisa langsung mengangkat tangannya. Kalau yang nggak punya tangan, boleh pakai kaki. Kita mulai dari demokrasi yang paling lama terlebih dahulu. Demokrasi pada orde revolusi. Adakah hantu-hantu di sini yang setuju dengan demokrasi ini? Boleh mengangkat tangannya. Oh, sepertinya cuma 2 yang setuju dengan demokrasi ini. Gak benar emang. Selanjutnya, demokrasi pada masa orde lama. Adakah yang setuju? Hantu yang belakang jadi nggak? Nggak benar juga hantu yang belakang. Baik, kita anggap ada 3 suara, bagaimana? Setuju? Setuju, oke. Dan selanjutnya lagi, demokrasi orde baru yang tadi dibawakan oleh Pocong Mike. Silakan yang mau angkat tangan. Ya, bagus. Gimana? Bagus. Ya, diam. Tidak boleh memprovokasi. Lu berjudi loh. Dan yang terakhir, demokrasi yang paling mudah dan juga yang bisa dibilang paling mendekati dengan prinsip dan kebenaran dari demokrasi itu sendiri. Demokrasi pada masa transisi dan juga revolusi. Bagi yang setuju, boleh angkat tangannya. Reformasi. Angkat tangan. Bagus. Baik. Boleh menurunkan tangan dan kakinya. Dari proses voting tersebut, bisa kita ambil kesimpulan bahwa demokrasi yang akan kita gunakan di alam zaka adalah demokrasi masa transisi dan juga reformasi. Karena konferensi ini sudah membuahkan hasil yang sangat memuaskan, dan kita sudah berhasil mencorehkan suatu tinta ke lembar sejarah alam zaka, maka alangkah baiknya bila kita akhiri. Bagaimana hantu-hantu sekalian? Sebelum kita benar-benar akhiri, saya lupa, adakah hantu-hantu di sini yang ingin bertanya?
Tidak perlu takut. Silahkan bertanya. Ada lagi? Ya, sepertinya terdapat 2 hantu yang ingin bertanya. Silakan hantu Kristalia. Perkenalkan, saya Kristalia Desiata. Jadi pengen bertanya kepada Kunti Merah Hasna. Tadi kan ada dijelasin tentang peristiwa pada masa demokrasi terpimpin. Itu ada terjadi GBHN. Itu maksudnya gimana ya? Mungkin yang dimaksud itu adalah bagian GBHN yang bersumber pada pidato Presiden ya? 17, ya, yang ada di bagian kegagalan itu ya. Nah, jadi tuh yang dimaksud dengan GBHN yang ada di situ sendiri adalah merupakan Manipol Usdek yang dibuat oleh Presiden Soekarno menjadi GBHN, di mana Manipol Usdek itu sendiri merupakan manifesto politik Undang-Undang Dasar Sosialisme Indonesia, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, dan kepribadian Indonesia yang dijadikan garis-garis besar haluan negara atau yang biasa disebut dengan GBHN pada tahun 1960. Nah, Usdek ini dibuat oleh Presiden Soekarno. Nah, sedangkan GBHN-nya itu seharusnya itu dibuat oleh MPR, tapi di sini malah Usdek tersebut ditetapkan menjadi GBHN oleh Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus tahun 1959 itu sendiri. Apakah pertanyaannya sudah terjawab yang dimaksud dengan GBHN-nya itu ya? Oh ya, oke, terima kasih. Baik, selanjutnya hantu mana tadi yang nanya? Oke, hantu Desi. Ya, perkenalkan saya hantu Cimo. Jadi saya ingin bertanya, jadi apa alasan Presiden Soekarno mengeluarkan The Great President? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin hantu Cina satu ini tadi kurang sedikit mendengarkan ya, tapi tidak apa-apa. Akan saya bahas sedikit lagi. Kelamaan di Cina mungkin ya. Nah, jadi mungkin kepada hantu operator boleh flashback ke belakang sedikit nggak tentang dekret presiden di masa Orde Lama. Nah, boleh mundur satu lagi? Maju. Nah, mundur satu. Nah, jadi begini hantu Cina. Jadi kegagalan pada demokrasi liberal ini sendiri yang menyebabkan Presiden Soekarno itu membentuk sebuah dekret presiden. Karena pada masa itu tuh di zaman demokrasi liberal itu tuh terjadi beberapa kegagalan. Nah, ini yang pertama nih, adanya dominannya politik aliran. Terus kemudian tuh ada landasan sosial ekonomi rakyat itu masih rendah. Dan kebetulan itu Dewan Konstituante yang saat itu dibentuk itu yang ditujukan untuk membentuk atau merumuskan undang-undang dasar itu, mereka tidak berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Sehingga Dewan Konstituante itu dibubarkan. Nah, pembubaran Dewan Konstituante ini termasuk jadi satu dalam dekret Presiden Soekarno, dekret Presiden yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus 17 Juli 1959, seperti yang ada di slide setelahnya. Nah, itu seperti yang ada di nomor 1 bahwa alasannya tuh yang pertama itu adalah konstituantenya tidak dapat membentuk undang-undang dasar untuk Indonesia, padahal waktu itu tuh sangat dibutuhkan, sehingga akhirnya dibubarkan. Nah, karena akibat dari konstituante yang tidak bisa menetapkan undang-undang dasar yang baru,
Maka akhirnya yang tadinya kita memakai UUD 50 jadi dikembalikan lagi ke UUD 1945. Kemudian itu adalah dua faktor utamanya sih sebenarnya. Kalau menurut dari pemahaman kami semua. Begitu hantu Cina, apakah bisa dimengerti? Oke, sami-sami. Nih. Adakah hantu lain yang ingin bertanya? Oke, sepertinya untuk konferensi hari ini bisa kita akhiri ya. Nah, namun sebelum saya kembali lagi, seperti yang tadi Pocong Mike bilang, saya cuma bisa dimunculkan setiap 4.000 tahun sekali. Dan untuk mengingat hari yang indah ini, mari kita semua menari. Kalau semuanya nanti tolong resapi dan dengarkan lirik dari lagunya ya semuanya. Terima kasih. Tenang susah tak peduli, oh ya jangan dikriminalisasi. Ayo kewer-kewer bersama kami. Yang itu demokrasi, miskin kaya tak peduli, oh yang jangan diintimidasi. Ayo kewer-kewer bersama kami. Desa dan kota ayo kewer kewer, miskin dan kaya ayo kewer kewer, tua dan muda ayo kewer kewer, semua gembira ayo kewer kewer. Kewer 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 kewer, kewer 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 kewer, kewer 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 ayo goyang kewer kewer. Ya, terima kasih. Kita beri aplaus sekali lagi untuk mereka. Aplaus untuk idenya ya. Jadi ternyata demokrasi ini bukan hanya persoalan manusia yang ada di dunia fana ini, tetapi dalam dunia baka juga ada persoalan demokrasi. Tetapi kalau saya refleksikan dari performance mereka tadi dengan properti, dengan peran yang dimainkan oleh mereka sebagai pocong, ya, artinya kita bisa refleksikan juga demokrasi juga bisa menimbulkan korban. Saya membayangkan misalnya pocong Kunti ini dia meninggal
karena persoalan demokrasi awal ya. Masa apa dia? Orde Lama ya, ini korban Orde Lama. Lalu kemudian ini korban reformasi demokrasi. Lalu kemudian ada korban Orde Baru, Orde Baru ya. Nah, korban Soeharto. Lalu ada korban revolusi. Artinya setiap transisi menuju demokrasi yang lebih baik itu selalu menimbulkan korban. Jadi demokrasi yang kita nikmati dan bahkan juga dalam sejarah di dunia ini, teman-teman sekalian, demokrasi, perjuangan hak asasi manusia, kemerdekaan, kebebasan, itu selalu lahir di atas proses yang berdarah, yang menimbulkan korban. Ya, saya kira itu hal pertama yang dapat kita refleksikan dari peran yang mereka mainkan pada hari ini. Jadi demokrasi tidak ujuk-ujuk lah. Karena itu maka setiap demokrasi, ekspresi demokrasi yang kita nikmati, sekurang-kurangnya pada saat ini, ya kita harus menikmatinya dengan sungguh dan penuh tanggung jawab, karena ada refleksi berdarah di balik itu. Gitu, ya, dengan penuh rasa tanggung jawab dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Oleh karena itu maka kita beri aplaus lagi untuk idenya ini ya. Lalu kemudian ya oke, saya nilai sangat-sangat baik lah. Terima kasih. Nah teman-teman sekalian, refleksi yang berikutnya adalah bahwa setiap minggu kepada kita selalu dihadirkan dengan penampilan, dengan ide yang berbeda-beda. Gitu. Nah, mengapa ada ide yang berbeda? Mengapa ada kreativitas? Jawabannya apa? Karena ada kemerdekaan. Kemerdekaan berpikir, kemerdekaan berekspresi. Dan kemerdekaan berpikir, kemerdekaan berekspresi hanya menjadi mungkin dalam sebuah tradisi demokrasi. Karena itu hampir semua negara-negara yang demokratis cenderung kreatif masyarakat. Kita berbicara tentang inovasi. Kita berbicara tentang berbagai macam penemuan-penemuan baru di dunia ini, pasti banyak lahir dalam tradisi yang demokratis. Saya kira kalau misalnya di kelas ini juga, kalau saya menyampaikan begitu banyak larangan, ya pasti tidak ada kreativitas. Jadi, semakin demokratis sebuah negara, maka pasti semakin baik kreativitas yang muncul. Karena itu dalam masyarakat di dunia ini, teman-teman sekalian, orang pada umumnya percaya bahwa demokrasi pasti mendorong kesejahteraan pada level warga negara. Jadi ada korelasi yang cukup baik atau cenderung bagus antara demokrasi dengan kesejahteraan warga negara. Mengapa demikian? Karena setiap warga negara dapat mengekspresikan kepentingan-kepentingannya yang pribadi. Tetapi kalau di negara-negara komunis, tidak setiap warga negara dapat mengekspresikan kepentingan. Nah, kalau misalnya dalam tidak setiap warga negara atau semua warga negara tidak dapat mengekspresikan kepentingannya, maka seluruh sumber daya yang ada pada negara itu pasti hanya dikuasai oleh negara. Karena itu negaralah yang jauh lebih kuat daripada warga negara. Nah, jadi itu refleksinya ya. Lalu kemudian yang berikut, nah demokrasi itu selalu bertumbuh dan selalu berkembang. Sekurang-kurangnya itu yang ditunjukkan oleh presentasi kelompok. Jadi ada dinamikanya. Nah, misalnya kita melihat demokrasi dari sejak negara ini terbentuk, kurang lebih sampai dengan tahun 1965, sebelum dia transisi ke Orde Baru, singkatnya begitu, ya masa revolusi. Nah, ada berbagai macam persoalan pada saat itu. Ya. Tahun 55 memang ada disebut sebagai yang sangat liberal. Tetapi konteksnya pada saat itu adalah bahwa
tingkat pendidikan literasi masyarakat kita masih sangat rendah. Kemiskinan itu terjadi di mana-mana. Tetapi dua hal itu tidak terlalu, itu tentu berpengaruh terhadap kualitas demokrasi. Tetapi hal yang paling penting yang sangat menentukan pada saat itu adalah polarisasi pada para elit politik. Karena diskusi tentang negara ini berbasis pada Pancasila atau berbasis pada agama belum selesai. Kita misalnya melihat bahwa pada era-era itu pemberontakan terjadi di mana-mana berbasis pada agama. Mengapa pemberontakan berbasis pada agama? Karena kita belum terlalu sepakat atau ide tentang Pancasila belum menjadi kepribadian kita, belum menjadi kepribadian masyarakat para elit politik pada saat itu. Ya, karena negara Indonesia baru terbentuk. Karena ini kan Indonesia ini kan seperti identitas baru. Sebelumnya kan ada hanya Islam, Kristen, Hindu, Buddha dari sisi agama. Lalu kemudian ada Jawa dan non-Jawa. Ya, dari sisi etnis ada Jawa, ada Sunda, ada macam-macam dan lain sebagainya. Jadi kita belum memiliki identitas bersama. Nah, identitas bersama itu masih dalam proses habituasi. Makanya sampai tahun 1965 itu banyak gejolak yang muncul di pemerintah. Ya, lalu kemudian masa Orde Baru, konsolidasi militernya menjadi sudah lebih bagus, terutama Angkatan Darat. Maka pemerintahan Orde Baru sangat militeristik. Ya, tadi bagus sekali dijelaskan oleh kelompok tentang bagaimana demokrasi pada era Orde Baru itu. Jadi demokrasi pada era-era Orde Baru itu ditandai dengan terbatasnya pemilihan partai politik. Jadi hanya 3, tapi intinya tadi dijelaskan hanya 1 ya. Tapi saya setuju dengan pandangan itu. Jadi Golkar. Karena terjadi sangat hegemonik pada saat itu. Semua PNS harus dukung Golkar. Tetapi bukan hanya PNS, istrinya juga PKK. Kan begitu. Militer juga begitu. Bukan hanya militer tentaranya, tapi istri-istrinya juga. PNS, Korpidar, itu disebut hegemoni. Jadi seperti apapun pemilihannya, pasti pemenangnya Golkar, itu sudah pasti. Nah, dampaknya adalah kekuasaan itu menjadi tidak terkontrol. Nah, ketika menjadi tidak terkontrol, semua kita tahu korbannya ini mereka ini. Banyak yang hilang pada saya korban. Ya. Makanya mereka jadi hantu. Ya. Lalu kemudian setelah berikutnya masuk pada orde reformasi. Nah, reformasi itu ditandai dengan perubahan yang besar-besar. Yang pertama itu partai politik kita menjadi sangat banyak. Dan bahkan sekarang itu mungkin terlalu pusing juga kita ya. Mau pilih yang mana itu. Tapi kurang lebih kita melihat basisnya. Yang pertama ada partai politik yang berbasis pada kebangsaan. Kita melihatnya dari sisi itu saja. Ada PDIP, ada Gerindra, lalu kemudian juga ada partai politik yang berbasis pada agama. Ada PKS, ada P3, ada partai macam-macam partai umat. Lalu kemudian ada partai politik yang berbasis pada katanya nasional religius seperti Demokrat, katanya begitu. Nah, tinggal kita pilih mau pilih kategori yang mana, mau yang kebangsaan, mau yang agama, atau mau yang nasional religius. Kalau saya masih tetap semangat pada prinsip kebangsaan. Cari aja partai politik yang mendukung kebangsaan. Dia tidak akan berbicara tentang agama apapun. Lalu fungsionaris partainya juga dari berbagai macam kelompok dan lain sebagainya. Kalau menurut saya begitu. Karena kita tidak boleh setback lagi. Kita harus terus ke depan dengan ide-ide kebangsaan. Oke, itu yang perlu sebagai penutup. Ya, yang perlu kita ingat adalah bahwa kalian masih sangat masa kalian itu masa yang sangat menentukan bagi bangsa ini. Transisi kita dalam konteks
ke depan itu ada di pundak kalian. Jadi spirit utama dari demokrasi kita itu jangan lupa. Tidak boleh melampaui prinsip ketuhanan. Itu yang membedakan kita dengan bangsa-bangsa lain. Jangan sampai Anda membuat voting dan mengatakan bahwa kita abaikan prinsip ketuhanan. Kan demokratis juga itu kan. Misalnya kalau kamu DPR nanti, kamu membuat pilihan, ya kan, dengan mengatakan bahwa agama itu urusan pribadi, atau agama itu tidak boleh menentukan kehidupan masyarakat. Itu kan bisa dilakukan. Nah, proses itu adalah proses demokrasi. Nah, demokrasi Pancasila tidak boleh melampaui. Dan yang kedua juga, demokrasi Pancasila tidak boleh melampaui iman. Kalau tidak boleh memecah belah politik identitas. Ya. Jadi 2024 sebentar lagi, ya, pilih baik-baik partai politik yang kurang lebih tidak memberi ruang sedikit pun untuk terjadinya politik identitas. Kalau saya itu sangat jelas. Partai politik mana yang memiliki histori, partai politik mana yang retorikanya bagus, tetapi dia plin-plan dalam soal kebangsaan, ya, mendukung politik identitas, saya akan kampanye jangan pilih. Kenapa? Karena kita tidak boleh kembali ke belakang. Kita harus terus ke depan. Menjaga persatuan. Kalau yang keempat, teman-teman sekalian, siapa yang memimpin kita sebetulnya? Sila keempat itu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Nah, ini yang menurut saya orang tidak aware mengenai soal ini. Siapa yang memimpin kita? Siapa mau menjawab? Siapa yang memimpin kita menurut sila keempat? Nah, hantu-hantu. Nah, hantu-hantu ini, ya. Ini hantu ini udah kekenyangan yang satu ini. Apa? Nah, rakyat itu adalah prinsip universal demokrasi. Semua negara-negara demokrasi akan mengatakan bahwa kedaulatan rakyat itulah yang tertinggi. Tapi ada yang spesial di Indonesia menurut sila keempat. Siapa yang pimpin kita? Hikmat kebijaksanaan. Jadi kebijaksanaan itulah yang menjadi lead yang memimpin kita. Kalau dalam tradisi Yunani, orang-orang bijaksana, virtus adalah para filsuf. Orang yang memiliki knowledge, orang yang memiliki pengetahuan, dan lain sebagainya. Ya. Jadi yang memimpin kita itu adalah orang yang adalah kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan ini teman-teman sekalian kita terjemahkan atau definisikan sebagai virtue, kebajikan. Nah, kebajikan dalam tradisi, kalau ambil filsafat Yunani, kebajikan itu adalah satu jenis pengetahuan, knowledge. Nah, kalau kita berbicara tentang knowledge itu base-nya apa? Base-nya adalah fakta, data, bukti. Gitu. Nah, oleh karena itu, kebebasan berbicara Anda harus based on fakta. Kritik Anda harus based on fakta. Argumentasi Anda harus based on fakta. Ya, karena ini penting bagi kita. Coba kita amati sekarang akhir-akhir ini. Banyak orang berbicara begitu saja, tapi tidak ada fakta, hanya gosip. Hate speech. Ujaran kebencian hanya karena kita tidak suka, tapi datanya tidak ada. Coba nonton kampanye pembicaraan ketua-ketua partai politik sekarang akhir-akhir ini. Kebijakan pemerintah sekarang ini ugal-ugalan, misalnya begitu. Tapi buktinya apa? Tidak ditunjuk. Dan itu tidak bijaksana. Sila keempat menuntun kita untuk selalu menjadi bijaksana. Itulah hikmah. Jadi setiap kita melakukan musyawarah, setiap kita melakukan mufakat,
itu harus dituntun oleh kebijaksanaan. Bijaksana itu artinya apa? Knowledge, pengetahuan. Pengetahuan dasarnya apa? Bukti dan fakta. Dan ini menjadi sangat penting untuk kita dalam pendewasaan demokrasi. Dan ini menjadi spesial kalau dibandingkan dengan negara-negara lain. Hanya anehnya kita tidak menerapkannya, negara lain menerapkannya. Ya, mereka tidak menulisnya, tapi menerapkan. Tidak boleh gosip. Di negara kita terlalu banyak gosip, terlalu banyak hoax. Tidak mengaplikasinya kan. Ini menyangkut literasi juga. Dan yang kelima, apa gunanya daulat dalam politik? Anda berdaulat secara politik. Anda berdaulat secara politik. Merasa diri sebagai sayalah rakyat berdaulat. Tapi perutmu kosong. Dompetmu kosong. Sederhananya begitu ya. Tapi bahasa Pancasilanya, kalau Anda tidak sejahtera, apa gunanya kedaulatan rakyat? Karena itu demokrasi harus menciptakan kesejahteraan rakyat. Kalau mau sekolah gampang, kalau sakit mudah masuk rumah sakit, kalau mobilitas sosial Anda mau ke Papua, mau kemana pun gampang. Itu ada produk demokrasi. Tidak ada gunanya kebebasan berbicara. Tidak ada gunanya Anda bebas memilih pemimpin. Tapi kalau Anda susah hidupnya, demokrasi harus melahirkan kesejahteraan sosial. Atau dalam bahasa Pancasilanya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu harus selalu menjadi jaminan-jaminan hak-hak sosial politik, hak sosial, ekonomi, budaya Anda dapat dijamin oleh demokrasi itu sendiri. Tidak boleh menegasikannya. Menegasi itu artinya menghilangkan kesejahteraan Anda. Ya, sekali lagi kita beri aplaus untuk kelompok dan idenya ya. Dan kuliah kita akhiri sampai di sini. Lalu kemudian jangan lupa Pak, tadi kita sepakat kuliah KP-nya tanggal 5 jam 3 ya. Ya kan? Jam 3 kan? Pokoknya jangan pakai jam 4, jam 3 atau jam 2, jam 3. Nanti sampainya kita atur. Tapi tergantung kelompok. Gitu ya, Pak Ketua ya. Nanti kalau ada perubahan nanti akan kita umumkan di Piago. Oke, sekali lagi terima kasih untuk pencapaian hari ini. Kepada teman yang pengangkat doa, saya beri mic ini. Ada yang mau bertanya? Ya? Foto? Oh ya boleh. Sebelum mereka jadi manusia lagi, kita foto dulu dengan mereka. Oh, kita aja. Oh, oke. Ya. Ya, sebelum mereka jadi manusia lagi ya. Baik teman-teman, untuk menutup pembelajaran pada pagi hari, pada siang hari ini, saya akan membacakan doa secara Buddhis, bagi yang beragama lain boleh menyesuaikan. Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Marilah kita memanjatkan Parita Namaskara Gata. Parita Namaskara Gata, kita mulai. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanggang Namami. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha dan Bodhisattva Mahasatwa. Terima kasih kepada Pak Justinus yang telah membimbing kami dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga semua kebajikan membuahkan kesehatan, keberuntungan, dan kebahagiaan. Semoga ilmu yang kami pelajari berguna bagi diri kami dan orang lain. Sabesata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.